Lihat itu, pekerja keras, di panas begini masih angkat barang. Demi ratusan ribu rupiah, bahkan tak peduli nyawa. Dia sendirian bisa kerja seperti 8 atau 9 orang kita. Ini bikin kita stres. Hari ini angkat 1000 galon, dapat 500.000. Dekat mengobati adik laki-laki. Lindsay, oh Lindsay, kamu memang hebat. Apa? Baik, aku segera ke sana. Dokter, bagaimana kondisi adik laki-lakiku sekarang? Nona, adikmu sekarang kondisinya memburuk. Butuh operasi, segera biaya operasinya 100 juta. 100 juta, dokter, saya belum bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Usahakan kumpulkan uangnya dulu. Kalau tidak, kami hanya bisa minta maaf. Dokter, selamatkan adikku, satu-satunya keluargaku. Dia keluarga. Waduh, soal ini, masih ada cara kok. Asal bisa selamatkan, mau kamu suruh apapun, saya mau. Ah. Dokter, maaf ya, maafin saya. Tidak masuk akal. Dokter. Oh. Waduh, keamanan. Bernie. Hanya 1 juta. Biar aku bayarin. Kamu adalah Kakak Nana dari panti asuhan. Kak Nana, sejak panti asuhan kita lama tidak bertemu. Tidak menyangka kita... Jangan panggil aku Kak Nana lagi. Sekarang aku bernama Jiang Yiro dari keluarga Jiang di Jiangteng. Tentang masa lalu, saya tidak ingin menyebutkan. Nana. Suster Hiro, terima kasih telah membayar biaya pengobatan Xiaonan. Jangan khawatir. Saya akan membayar Anda kembali uang ini. Xiaonan adik laki-lakiku. Terima kasih, Suster Hiro, meskipun mencuri liontin Gyoku. Saya peduli, tapi... tak menyangka kau mengingatku dan Xiaonan. Berkat liontin Gyok inilah aku bisa menjadi putri tertua di keluarga Jiang. Bantu biaya medis Xiaonan dan kasih kamu banyak uang. Tapi dengan satu syarat, kamu harus bantu kakak 2 hal. Tidak masalah, Kak Hiro. Apapun kamu suruh, aku... Bagus minta adikku melupakan insiden mencuri liontin. Kemudian, temui orang dan menikah demi kakak dengan pria kaya. Apa? Menikah? Kamu itu putri keluarga Jiang. Tampan sekali. Tak disangka ternyata dia pincang. Tak heran Kak Hiro Oh. Saya nona kedua keluarga Jiang. Nona kedua? Kenapa saya belum pernah dengar ada nona kedua di keluarga Jiang? Karena saya adalah anak di luar nikah. Ini dokumen saya, lihatlah. Anak di luar nikah. Lucu sekali. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Maaf ya, maaf banget, aku bukan sengaja, kamu gak apa-apakan. Wanita ini. Kenapa kuat banget, sungguh luar biasa, dia bisa dengan mudah mengangkat Lu Xiao setinggi 180 cm. Cepat turunkan aku. Kumohon turunkan aku. Maaf ya, aku segera turunkan kamu. Perasaan ini kenapa? Cepat-cepat jauhkan dia. Maaf ya. Kamu sebenarnya mau ngapain? Aku mau menikah denganmu. Ternyata kamu tidak seperti yang saya pikirkan. Mau jadi pacarku ya? Pagi harus bangun jam 5 buat sarapan untukku. Sore setelah pulang kerja siapkan air untuk cuci kaki.
Kalau mau mandi harus siapkan air mandi untukku. Saat diperlukan, bantu aku. Mandi. Hang. Bantu kamu mandi. Mau uang? Ini 10 juta, ambil dan pergi. Kamu tahu aku siapa? Di kota Jiang, siapa sih yang gak tahu? Aku terkenal suka nyiksa cewek. Cewek yang ikut aku, paling gak kehilangan tangan atau kaki. Kamu gak takut? Hehe, aku belajar sanda. Siapa bisa ngalahin siapa, belum pasti. Kamu. Buang-buang waktu aku. Tunggu sebentar. Kamu. Baoze, Baoze. Ayo. Apa yang kamu lakukan? Aku janji Mbak Iro untuk menikah. Aku pasti akan menikah denganmu. Itu dia. Aku pasti akan menikah denganmu. Itu dia. Pergi sana. Tuan muda lu, tuan muda lu, tuan muda lu, punya uang sombong banget, tetap aja sampah. Tetap aja sampah, pukul-pukul. Mau ngapain? Terang-terangan nakal sama anak kecil, ada hukum nggak? Pergi pengemis bau, atau aku hajar kamu juga. Coba aja kalau berani, coba aja kalau berani. Kamu nggak apa-apa. Mulai sekarang aku lindungin kamu. Waduh, kepala sekolah datang. Aku pergi dulu. Hei, nama kamu siapa? Bu, aku pulang. Air, Kamu menyuruh orang lain. menikah dengan Lu Xiaoya. Ibu, dia suka menyiksa wanita. Apa ibu biarkan putrinya habiskan hidupnya dengan orang seperti itu? Pernikahan ini disepakati kakek Lu dan kakekmu sebelum meninggal. Lagi pula, keluarga Lu itu sangat berkuasa di Jiangsheng, susah untuk menolak. Pokoknya aku nggak mau nikah. Sudah begini, bawa gadis pengganti ke rumah untuk makan. Aku anggap dia sebagai anak angkat. Jadi keluarga Lu juga punya alasan. Jangan sampai Lindsay bertemu ibu. Kalau ibu sampai sadar ada yang salah. Semua ini sudah selesai olehku. Jadi ibu nggak usah khawatir lagi. Zhou, Lindsay. Seumur hidup, jangan harap kamu tahu kalau kamu sebenarnya adalah putri tertua keluarga Jiang yang sesungguhnya. Gak nyangka bisa ketemu kamu lagi. Mulai sekarang, biar aku yang lindungi kamu. Kita menikah, bagaimana? Tambah kontak WeChat? Oh, biar aku scan kamu. Kamu masih pakai HP jadul gini? Gimana kalau aku beliin yang baru aja? Kamu kelihatan kaya banget nih. Sudah lama gak ketemu, gak tahu dia orangnya gimana sekarang. Lebih baik sembunyiin identitas dulu aja. Aku ini cuma manajer kecil. Aku sudah bilang. Kamu sama sekali. Aku gak bicara. Aku nggak bicara sama kamu dulu ya. Aku pergi dulu ya, aku pergi dulu ya. Halo, mau beli apa? Toko kami beda dengan yang lain. Bukan sembarang orang bisa beli. Nggak beli, jangan coba. Supaya tamu beneran nggak ilfeel. Kak Iro. Dia bisa muncul di toko pakaian mewah seperti ini. Wah, kebetulan Iro kakak, kita suka. Pakai, Siapa yang mau sama orang miskin sepertimu suka pakaian yang sama? lama tak jumpa, adik. Ada waktu bicara? Beberapa hari, Iro berubah secepat ini. Baju ini meskipun aku tidak mau. Ditenggan orang rendah. Hari ini putri grup Jiang tak bisa dibandingkan denganmu. Nona Jiang, saya rasa dia ingin meniru gaya Anda untuk menggoda pria. Omong kosong, tidak begitu. Jangan bandingkan aku dengan wanita semacam ini, Bobo.
orang miskin ini tidak sebanding dengan satu jari Anda. Sudahlah, tidak akan aku hiraukan kalian. Aduh, baju ini kok robek. Sial, model khusus toko. Bukan aku bilang. Baju ini rusak setelah disentuh cewek itu. Satpam, cepat tangkap dia. Dia ternyata sekuat itu. Wah, kamu ini, kalau ngomong kalah, langsung main curang, merobek rok, menjebak kita. Ki Arik, kamu mau gaun ini, aku bisa memberikannya kepadamu. Kenapa merobek gaun bagus seperti ini? Menjebak karyawan toko? Tapi gaun ini bukan aku merusaknya. Gaun ini kan edisi khusus yang mahal. Aku tahu keluargamu sulit. Aku tadi hanya marah sebentar, jadi terbawa emosi melakukan hal licik ini. Begini saja, karena kita pernah kenal, asal kamu mengaku salah, biar uangnya aku yang bayar. Bukan aku yang merusaknya, kenapa aku? Nona Jiang, jangan buang kebaikanmu untuk yang seperti ini. Orang seperti ini, meskipun baik, tetap tidak tahu berterima kasih. Sudahlah, orang-orang seperti kalian, saya tidak bisa bicara jelas. Satpam, cepat tangkap dia. Wanita merusak gaun di toko dan ingin lari. Lepaskan aku. Bukan aku yang merusak gaunnya, hentikan. Hentikan. Kau sama denken wanita jahat. Pasti, Lindsay memang pandai memilih wajah cantik. Tapi pria yang bersama wanita seperti itu pasti tidak baik. Sekelompok orang bodoh. Buta bodoh tolol. Aku adalah putri sulung keluarga Jiang. Orang miskin berani mengatakan aku tidak bisa melihat. Kamu putri sulung Jiang. Buka matamu. Ini apa? Kartu hitam dengan tanda keluarga Lu. Lucy. Familiar. Bagaimana memiliki kartu hitam Lucy? Dia adalah penyiksa wanita Lu Shao, penguasa bisnis Jiang Teng, bertunangan denganku. Cepat ambil tangan kotor kalian dari sana. Zi. Kau baik-baik saja? Tidakkah ada yang terluka? Mulai hari ini, Jiang Cheng tidak akan ada lagi dirimu. Melihat hubungan antara keluarga Jiang dan Lu, kali ini aku tidak mempermasalahkannya. Lihat kamu mengganggunya lagi. Angkat kaki dari Jiang Cheng. Kita pergi. Tampaknya Tentang menyiksa perempuan palsu. sialan. Tak bisa biarkan Lindsay dekat dengan Lu Shaofeng. Kalau dia tahu bahwa dia pewaris Jiang, itu akan buruk. Mama. Aku menyesal, ingin menikah dengan Lu Shao. Kamu bilang Lu Shaofeng suka menyiksa wanita. Itu hanya gosip belaka. Itu rumor. Dengan latar belakang Lu Shaofeng, kita sangat cocok. Itu kombinasi yang kuat. Dia juga tampan. Jangan biarkan wanita itu mendapatkan tanggan. Ibu, bantu putri Anda. Tapi, ini informasi internal. Dia sudah menikah dengan wanita yang menggantikan kamu. Buat mereka bercerai saja. Bu, saya ingin menjadi sekretaris pribadi Lu Shaofeng. Kamu bantu putrimu dulu dong, Bu. Lindsay, tunggu aku jadi sekretaris pribadi Lu Shaofeng. Aku tidak percaya dia Lu Shaofeng masih akan melirikmu. Direktur Jiang, foto waktu kecil Nona Jiang masih ada di Anda. Memiliki ibu seperti Anda, Nona Jiang sungguh beruntung. Foto ini Yiro tidak tahu. Ditemukan di panti asuhan tanpa tanda lahir. Aku heran. Untung waktu itu kamu ingatkan aku, ada anak yang setelah besar. Tanda lahirnya hilang. Kalau tidak sudah terlewatkan. Sekarang dia sudah besar. Tapi aku semakin merindukan kepolosan dan kebaikan dia waktu kecil. Ah Nona Nong, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku antar kamu ke rumah sakit. Tanda lahir gadis kecil ini sama persis dengan milikku. Hei Nona, cepat bangun. Hai Nona, kamu baik-baik saja? Anda siapa? Nama saya Jiang, panggil saya Bibi Jiang saja. Ada apa dengan saya? Mohon maaf. Kami tidak sengaja menabrak Anda, tapi jangan khawatir, kami akan menanggung biaya pengobatan. Mohon maaf, Nona. Ditabrak? Kenapa tanda lahir di foto dia?
Persis sama kayak punya saya. Itu foto Tante? Oh, itu foto anak saya waktu kecil. Anak Tante, bolehkah saya lihat? Bolehkah? Boleh. Maaf, mengganggu sebentar. Tante tenang saja. Anak tante tidak apa-apa. Istirahat 2 hari sudah pulih. Oh, dia bukan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Anak perempuan saya sekarang sudah dewasa. Kelihatannya Bibi menghargai foto ini. Tidak melihatnya dulu. Benar-benar iri. Andai saya bisa menemukan ibu saya, pasti bagus. Nah, siapa namamu? Biar saya bisa hubungi orang tuamu. Namaku Lindsay, panggil saja Zhi. Dibesarkan di panti asuhan. Lindsay. Nama ini terdengar begitu familiar. Bibi, Anda tidak apa-apa. Oh, kamu dibesarkan di panti asuhan. Anak perempuanku juga pernah tinggal di panti asuhan. Oh, mungkin kalian berada di panti yang sama. Sudah menemukan putri Anda? Siapa nama putri Anda? Namanya adalah Jiang Iro. Jiang Iro. Kalian saling kenal? Aku dan Iro memang tumbuh di panti asuhan yang sama. Oh, jadi Anda adalah keluarga Jiang dari Jiang Cheng? Karena kamu dan Iro adalah teman baik. Datang tinggal di rumah sebentar, itu akan membantu pemulihan fisikmu. Ah, terima kasih Tante, tapi nggak usah. Sekarang kamu tinggal di mana? Rumah yang lama sudah habis masa sewanya. Begini Nona. Dokter bilang kamu cuma lecet sedikit, tapi kamu pingsan karena terlalu lelah. Sebentar lagi bisa keluar rumah sakit. Deputuskan tinggal di rumah kami. Iya Nona Lin, terimalah aja. Prosedur keluar rumah sakit Pak Jiang sudah selesai. Ayo, ke rumahku. Aku minta pengurus rumah bikin sup buatmu, biar cepat pulih. Ayo, pergi. Zhi. Zhi ke rumah Jiang. Kenapa Zhi ke rumah Jiang? Hello Naona. Jadi ini tempat tinggal Yiro? Baru, ayo pergi. Bu, kamu pulang. Kenapa kamu di sini? Lihat kamu, bersemangat lihat Zhi sampai menjatuhkan gelas. Biarkan Zhi tinggal sebentar, kamu harus merawatnya dengan baik ya. Kelihatannya ibu suka Lindsay. Jangan-jangan Lindsay tahu siapa dia. Tidak bisa, aku tidak bisa membiarkan dia lama di keluarga Jiang. Tentu saja. Lindsay, bukankah kamu ingin menunjukkannya di depan ibu kandungmu? Baiklah, aku akan membantumu. Beberapa hari ini aku pergi dinas, jaga Zhi baik-baik. Dia adalah tamu di rumah kita. Tenang saja, Bu. Aku akan menjaganya dengan baik. Lindsay, meskipun menginap di rumahku, keluarga Jiang tidak akan memelihara yang tidak berbuat. Aku tahu, Kak Iro. Mulailah dari mengepel lantai. Kamu awasi dia. Semakin dia menderita, semakin aku senang. Sekarang pakai kain lap ini untuk bersihkan lantai rumah Jiang. Bersihkan semuanya. Kenapa aku nggak boleh pakai pel? Pel. Rusak. Barusan lihat pelnya masih bagus. Kalau aku bilang rusak, ya rusak. Cepat bersihkan, kamu. Jangan kasar sama aku, nanti kamu yang rugi. Cepetan bersih-bersih. Nanti kalau Nona Jiang datang, kita kena masalah. Cepet bersihin. Ayo cepat. Dia ngasih sikap gitu. Jelas-jelas dia nggak mau. Kamu di rumah ini, masih aja ngotot nggak pergi. Nggak tahu malu. Demi kebenaran. Harus tahan. Cepat dengar, ya. Aduh, bersihkan ini. Dan ini juga, cepat. Kenapa lemas? Apa belum makan? Aduh, keluarga Jiang besar sekali. Bersihkan semua pasti capek.
Iya, dan hanya boleh pakai kain lap. Entah sampai kapan selesai. Kalian senggang sekali, ya? Aduh, sakit. Seharian ngepel, orang pasti udah kecapean. Nggak nyangka, wanita ini kuat juga tenaganya. Pusing banget. Zi, siapa yang melakukannya? Kamu pacar gelap wanita ini di luar sana, berani ikut campur urusan keluarga Jiang? Pacar gelap, Tuan Lu, dia bilang kamu pacar gelap. Dengar saran dari kakak ya, kamu bahkan nggak tahu dia siapa, jadi jangan sok keras kepala. Aku peduli siapa dia, juga tidak lihat ini tempat. Ini adalah keluarga Jiang kedua di Jiangcheng. Kecuali takut dengan kekuatan Lu, penguasa bisnis, di Jiangcheng tidak ada yang bisa menandinginya. Melihat kalian seperti ini, paling-paling hanya keluarga kecil. Berani-beraninya dibandingkan dengan keluarga besar, seperti Jiang. Menjengkelkan keluarga Jiang, kalian tunggu saja diblokir di Jiangcheng. Kamu ini, Aku ingin lihat siapa yang berani bikin keributan di rumah Jiang. Nona, ini dia, menurutku, usir pria liar. Bersama perempuan ini. Lu Xiaofeng. Dia penguasa bisnis, Lu Xiaofeng. Wah, ganteng, tidak mungkin, buta mata. Jangan biarkan aku melihatmu di... Nona. Melempar wanita ini keluar dari keluarga Jiang. Nona, ampun. Xiaofeng, jangan salah paham. Sudah bilang adik Zhi tidak mengerjakan pekerjaan rumah, tapi ini karena para pelayan tidak mengerti kepatutan. Mereka manfaatkan absen. Di mana kamar dia? Xiaofeng, kejadian ini kesalahan. Tenang, aku akan merawat Zhi ke depannya. Tidak akan terjadi hal seperti ini lagi. Dengar, wanita milikku, Lu Xiaofeng, menumpang tinggal di sini. Itu kehormatan untuk kalian. Jika ada yang berani mengganggunya lagi, Pergi dari Jiangcheng. ingat, jika kejadian hari ini tersebar keluar, Kalian akan menanggung akibatnya. Kali ini, Nona Jiang membuat keluarga Lu marah. Kalian semua pelayan, keluar dari sini. Ada apa dengan aku ini? Siapa yang merawat lukaku? Kenapa rasanya aku mendengar suara Xiaofeng? Miss Lin, Anda bangun. 1. Kenapa mereka? Ramah sama saya? Kakak yang mengawasi saya bersih-bersih tidak datangnya hari ini? Ah, dia sedang. Ricky, Kamu sudah bangun? Apa terjadi dengan mereka hari ini? Ada apa ya? pelayan yang menyusahkanmu hari ini sudah saya usir. Adik Zhi, Jangan marah pada kakak karena ini ya. tidak akan. Kak Iro selalu berubah-ubah begini. Lebih baik aku hati-hati. Kak, Maaf aku menyulitkanmu. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan berhenti kuliah. Tidak akan meninggalkan olahraga kesayanganmu. Sudahlah, Xiao Nan. Meskipun kita bukan saudara kandung, kamu sudah menjadi orang terdekatku. ternyata dia dibesarkan di panti asuhan. Begitu, dia memang demi adiknya. Ide dapat, Kalau dia suka sekali sanda, maka buka klub sanda. Nah, berikan posisi apa untuk Nyonya? Jadikan dia ketua tim sanda. Ingat, biarkan dia mengikuti wawancara bersama atlet lain. Sip. Dapat. Lindsay baru ambil sertifikat langsung ke rumah sakit cari pria lainnya. Kamu di mana? Pak Lu.
Sudah ambil sertifikat masih panggil Pak Lu. Gimana? Coba panggil suami. Nama saya Lu Xiaofeng. Panggil Xiaofeng aja. Panggil aku Linzi aja. Ini kunci rumahku. Ini rumah di area sekolah. Alamatnya akan kukirim. Aku kira kita sudah resmi, seharusnya. Tinggal bersama. Tinggal bersama. Rumah di area sekolah. Rumah di area sekolah 2 juta. Ya ampun, harus berhemat berapa lama untuk bisa beli? Hei, kamu tidak akan. Rumah di kawasan sekolah ini dulunya milik kakek saya. Ham sudah sangat tua. Saya ada urusan, saya duluan. Ingat ya, harus tinggal di sana. Pak Lu, beberapa waktu lalu. Baru membeli kontrak rumah ini. Tolong Daidarima. Kenapa? Rumah ini kamu baru beli ya? Bukan saya yang beli. Rumah ini dibeli Tuan. Rumah ini memang dibeli oleh Tuan. Tujuannya untuk memberi Anda kejutan. Rumah ini. Memang saya yang. Peninggalan dari kakek. Saya pikir kita akan menikah kan? Jadi saya habiskan uang sedikit untuk renovasi. Hehe. Apakah kamu sudah kehabisan? Iya. Tenang saja, biaya hidup nanti saya yang urus. Oke. Kami klub Sanda di bawah grup Lu. Kalau tertarik, coba wawancara di klub kita. Klub Sanda. Klub Sanda Grup Lu mencari peserta. Saya boleh ikut wawancara, senang sekali. Benarkah? Waktu kecil aku suka dengan Sanda. Suka sekali dengan Sanda. Di klub ini, pelamar sebagai petarung Sanda peraih penghargaan kelas dunia. Ini adalah penguasa Jiangcheng. Klub yang didirikan oleh grup Lu. Dengar-dengar juara Sanda dunia, Liu Yanan juga mau datang. Dia datang karena pemilik klub ini ya? Mbak, Cevek kamu hebat. Kenapa masih mengeluh? Punya aku ini apalah. Lihat, juara Sanda nasional Liu Yanan. Lihat, juara Sanda nasional Liu Yanan. Berry Jalan Buakakianon. Kenapa harus? Karena dia juara dunia. Kamu siapa sih? Jézé. Juara dari Universitas Anan datang wawancara di sini. Kamu bercanda sama kita ya? Pertandingan dari sekolah yang gak terkenal. Ada juga yang ikut. Orang kayak dia berani lawan Kak Nan. 1 jari kanan udah cukup. Pasti bisa menjatuhkannya. Setidaknya juara nasional. Kok bisa nggak kuat nariknya? Bodoh. Orang sepertimu juga layak menantangku. Juara dunia, ya? Kalau semua juara dunia berperilaku sepertimu, memalukan. Coba ulangi sekali lagi. Teman-teman, siapapun yang bisa mengalahkan orang ini, akan jadi asistenku, Liu Yanan. Semakin parah keadaannya, semakin senang. Asisten juara dunia Liu Yanan. Itu impian setiap anggota tim Sanda. Iya, hajar dia. Kalian mau ngapain? Tuan Lu, ibu dipukul. Apa? Lihat siapa yang berani sentuh wanitaku. Berhenti.
Ini yang kau bilang ibu dianiaya. Tampaknya pelakunya adalah ibu. 5 lawan 1. Yang terbaring di lantai itu semua pemenang penghargaan tingkat provinsi. Wanita ini menakutkan. Apa yang terjadi? Dia adalah orang yang saya kagumi. Lu Xiaofeng. Lu Xiaofeng, sangat tampan. Apakah ini penguasa bisnis, Lu Xiaofeng? Kamu adalah penguasa bisnis. Ah, aku? Bagaimana mungkin aku penguasa bisnis? Bingung. Aneh. Mengapa menolak mengakui identitasnya? Jadi kamu. Aku asisten khusus bos, kan? Bos lihat ada yang bikin masalah, jadi dia suruh aku datang cek. Benarkah? Iya, jadi begini ya. Panggil aku asisten lu saja. Lagi pula, bos kita tampan dan mempesona. Ganteng dan berkarisma, kan? Ah iya, bos kami tidak seperti dia. Bos kami itu pria yang terkenal di seluruh provinsi ini. Lihat saja dia. Mana ada aura ketenaran di dirinya? Kamu ini Rute. Kamu ini Rute. Barusan itu ada apa sih? Aduh, asisten Rute, barusan itu wanita ini mengandalkan kekuatannya, menggertak pelamar saja. Kamu jangan asal bicara, kamu bicara sembarangan. Dia memang tidak suka sama kita makanya dia main tangan. Zi tidak akan memulai masalah tanpa alasan. Biarkan siapa yang mulai dulu. Nona Liu, saya sekarang sangat meragukan profesionalisme Anda. Semua yang terlibat perkelahian hari ini dibatalkan kualifikasi wawancara. Dia bagaimana? Asisten Lu, kami tadi cuma bercanda, kan? Hanya salah paham. Kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Saya lihat asisten lu kenal wanita galak ini. Kalau mau adil. Harus berlaku sama rata, kalau begitu. Bosmu tahu, tidak baik kan? Bodoh, bahkan tidak kenal wajah Lu Xiaofeng. Dia adalah bos kita. Karena hanya salah paham, kali ini tidak akan laporkan ke bos. Jika terjadi lagi, semua undangan wawancara di Jiangcheng akan dibatalkan. Mengerti? Jelas sekali. Ayo. Sejak Lu Xiaofeng terkenal, aku selalu mengaguminya. Tak disangka direbut oleh wanita kuat sepertimu. Linji, ya? Tunggu saja. Lu Xiaofeng, kamu hanya milikku. Kamu baik-baik saja? Kamu bersikap begitu pada pelamar, bosmu tidak akan marah? Hubunganku dengan bos baik. Kenapa tidak tanya kenapa mereka begitu padaku? Bagaimana kalau seperti yang mereka bilang? Apapun alasannya, aku percaya kamu punya alasan sendiri. Aku percaya padamu. Kamu begitu percaya padaku? Tentunya iya. Kamu istriku, kalau tidak percaya kamu, mau percaya siapa? Aku tahu kamu akan percaya. Sebenarnya kejadian hari ini aku duduk di sana menunggu, dan mereka datang memintaku memberi tempat duduk. Aku tidak mau, lalu mereka berdua. Kalian lupa aku di sini? Darah, telinga. Kamu baik-baik. Kalau tidak, saya akan menelepon 119. Halo 119? Di drama TV. Selanjutnya, rumah sakit memberikan surat peringatan pasien kritis. Dia terkena penyakit mematikan, kan? Hanya pingsan karena darah. Nyonya imajinasinya liar. Kalau Pak Lu tahu istrinya baru menikah. Menggetak dia seperti ini, dia pasti marah. Jangan sampai kena penyakit. Kamu pernah bilang akan menemani aku berjalan lama sekali. Kalau kamu pergi, aku harus bagaimana?
Lu Xiaofeng, kamu belum boleh mati. Lu Xiaofeng, kamu belum boleh mati ini meskipun aku kawin gantinya ya, meskipun kita baru nikah beberapa hari, aku juga gak mau kamu baru nikah beberapa hari terus mati. Bahaya nih, Nyonya beneran. Kalau Tuan Lu bangun Galia. Bisa mati aku ini, Nyonya. Nona. Aku bercanda. Dia cuma pingsan karena Dia pria setinggi 1,8 meter, masa bisa pingsan karena darah? Lu Xiaofeng. Kenapa kamu menangis? Aku pikir kamu tidak akan bertahan lama. Siapa yang bilang? hahaha, begini, saya baru saja menjelaskan kepada wanita ini bahwa kamu pingsan karena darah. Dia tidak percaya padaku. Benar. Hahaha, Lu Xiaofeng. Kamu pria setinggi 1,8 meter pingsan karena darah ya? Hahaha. Meskipun dia pingsan karena darah, biasanya Tuan Lu sangat maskulin. Tuan Lu. Pak Lu. Itu hanya candaan kita sehari-hari. Kita memang sering ngomong ngawur gini, kan Pak Bao? Aku, Pak Bao, tak menyangka di usia ini bisa dengar bos bisnis besar panggil aku Pak Bao. Iya kan? Iya. Oh sakit. Sakit. Oh sakit. Aku? Tidak ah. Gak percaya, kamu lihat aja. Hari ini melelahkan. Namamu siapa? Aku belum tahu. Oh, seharusnya begitu. Aku teman Lu Xiaofeng. Panggil saja aku Bao Zhe. Hang. Tadi aku dengar kamu bilang mau makan ya? Cepat pergi deh. Bukan Xiaofeng. Kenapa matamu begitu? Kapan aku bilang ada urusan? Kamu ini kesasar ya? Aku kesasar? Hahaha, kok aku bisa kesasar ya? Aku pergi duluan. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Aku traktir kalian makan di luar. Pergi. Sudahlah, suamimu mengendalikan aku. Sudah tidak pusing, kan? Kamu biasanya harus makan lebih banyak buah dan sayuran. Tahu kan? Sebagai cewek, kok bisa? Wah, kuat sekali ya. Aduh, maaf, aku gak sengaja. Kamu gak apa-apa kan? Pak, gak ada masalah besar lagi, bisa keluar rumah sakit sekarang. Anak muda, harus bisa jaga pola hidup ya. Kalau enggak, nanti. Bisa-bisa enggak kuat. Di bidang ini, aku jago kok. Dasar nakal kamu. Oke, kalau memang gak ada masalah lagi. Sebagai tanda terima kasih, mari kita pergi jalan-jalan di mall. Ada noda darah di bajumu. Kamu baik-baik saja. Aduh, dokter. Sebenarnya aku punya baju, kamu tidak perlu membelikan aku. Lagi pula, kamu baru selesai renovasi rumah kan? Mana ada uang untuk beli baju? Ini kartu gajiku, sekarang aku serahkan padamu. Kamu bisa gunakan sesukamu. Uang tidak bisa dihambur sembarangan. Kalau kita punya anak bagaimana? Anak. Mau anak denganku? Bukan, kamu salah dengar. Zi, kita harus mengeluarkan yang perlu. Selebihnya serahkan pada saya. Dengar ya. Hei, kita mau beli baju ya? Kenapa ke toko perhiasan? Santai saja, cuma jalan-jalan dan lihat-lihat. Halo Pak Lu, apa yang ingin Anda lihat hari ini? Yang paling mahal, tunjukkan ke saya. Bec, si Lacan tunggu ce bantard.
Hei, perhiasan di toko ini khusus dibuat. Satu saja puluhan juta. Apakah Anda suka yang ini? Rp4 juta. Mbak, terima kasih. Nggak jadi lihat dulu, yuk pergi. Coba aja, kan gratis. Kan gratis. Gimana, gimana? Bagus banget sih ini. Aroma dari uang menumpuk. Nanti bilang aja ke ibu ini, barang ini cuma segini. 2 juta, diskon 50%. 2.000, 2.000. Apa? 2.000. Kamu jago ngetawar. Kamu gila ya? Cincin ini, seberapa murah kita tetap nggak mampu belinya. Nona tolong kembalikan saja, kami tidak mampu beli cincin mahal. Ayo pergi. Hei Nona. Begini, cincin ini di toko kami ada promo, dijual seharga 2.000. 2.000. Beneran nggak sih? Bungkuskan untukku. Apalagi yang ada di sini? Ada. Pengus aha. Bukankah dia penyiksa wanita? Mengapa dia perhatian pada... Jadi perhatian dan peduli. Rumor itu cuma gosip. Iri pada wanita itu. Seandainya ada orang mau begitu. Kalaupun aku tersiksa, aku tetap mau. Bangun. Bangun. Zi, meskipun kita sudah menikah, aku berharap kamu memiliki apa yang dimiliki orang lain. Aku akan sangat mencintaimu. Jadi kamu mau untukku memakai cincin pertama yang aku berikan? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memilih waktu? Saat baju aku paling kotor, paling berantakan, paling jelek, untuk mengatakan hal resmi seperti ini? Menurutku, kamu selalu paling cantik di setiap waktu. Terima kasih Xiaofeng. Terima kasih Xiaofeng. Pak Lu. Apa ada urusan dari Pak Jiang untuk saya? Kelahatan Pak Lu orang yang pintar. Putri kecil saya, Jiang Yiro sudah lama mengagumi Anda, ingin bekerja di perusahaan Anda sebagai sekretaris pribadi Anda. Dia mencari pengganti pernikahan, bukan? Itu Yiro, dia tidak mengerti. Saya sudah mendidiknya. Pak Lu, atas hubungan baik kakek Anda dengan ayah saya, tolong berikan saya jasa ini, tolong berikan saya jasa ini. Sekarang saya menikah dengan Zi, yang perjanjian pernikahannya dengan saya adalah putri keluarga Jiang. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini agar keluarga Jiang mengumumkan Zi sebagai anak angkat? Dengan demikian, Zi juga tidak akan dicibir orang luar. Baiklah. Tapi aku punya 2 syarat. Katakan pada orang bahwa dia adalah putri angkatmu. Yang kedua, aku tidak ingin orang tahu identitasku, terutama istriku, Lin Zi. Baiklah, rupanya Lu Xiaofeng benar-benar perhatian pada Lin Zi. Anak, aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Semua, Lu sudah sibuk akhir-akhir ini dan memintaku untuk mengelola klub atas namanya. Kenapa Lindsay juga di sini? Aku bilang Lu mendadak buka klub tinju. Ternyata untuk dia. Lu Xiaofeng perhatian padanya. Aku harus berhati-hati. Jiang Yiro. Kenapa kamu ada di sini? Putri keluarga Jiang. Wanita di belakang asisten Lulu Meiyang.
Dia dan asisten Lu cukup cocok. Dia dan asisten Lu cukup cocok. Oh, begini ya, orang di belakang saya ini. Adalah sekretaris. Namanya Jiang Yiro, namanya Jiang Yiro. Direktur Lu melihat saya sibuk kerja, khusus mengatur seorang sekretaris untuk saya. Oh ya, bantu tugas. Menurutku, kamu minta direktur Lu mengatur. Itu. Kalau ada apa-apa semua bisa cari sekretaris Jiang kita. Zi. Ke kantor saya. Kamu tidak perlu pergi, coba keliling sebentar, kenali sekitarnya. Zi. Ikut saya. Sial, lagi-lagi Lindsay. Juara Sanda, Liu Yannan. Tertarik kerjasama dengan saya? Nona Jiang Rou, putri konglomerat Jiang, juga suka dengan mogul bisnis Lu Xiaofeng, ya? Tapi keluarga Lu dan Jiang sudah menikah. Nona Jiang kenapa harus kesini mengejar? Kamu tidak perlu tahu alasannya, kamu hanya perlu tahu bahwa bekerja sama denganku hanya menguntungkan. Semoga kerjasama yang menyenangkan. Akan segera terlihat, Lindsay tidak akan bangga lama-lama. Kamu tidak pergi mencari sekretaris cantikmu? Ada urusan apa mencariku? Kenapa? Cemburu ya? Tidak kok, benar-benar tidak. Tidak ada. Pokoknya pernikahan kita. Saya tidak berhak campur tangan. Siapa kamu suka? Oh. Hatiku terasa sakit, hatiku akan pecah, hatiku akan pecah. Maaf ya, saya. Asisten Lu sedang sibuk. Saya datang di waktu yang salah ya. Tidak. Adik Zhi, kamu juga di sini. Kejadian di pusat perbelanjaan itu salah kakak. Setelah pulang, kakak merasa bersalah. Bisakah kamu memaafkan kakak? Hal lewat, saya lupa. Adik Zhi, saya benar-benar lega. Kalau tidak ada urusan, saya permisi dulu ya. Lindsay, tunggu saja. Ada apa? Asisten Lu, tolong jangan perhitungkan soal terakhir di mall itu. Zhi sudah tidak ambil pusing, saya juga tidak perlu mempermasalahkan. Tapi saya kira Jiang Dong sudah memberitahu Anda syarat saya tidak ingin identitas saya terbongkar. Jangan biarkan Zhi tahu. Tenanglah, ini adalah tugas dasar saya sebagai sekretaris. Kalau begitu saya akan tetap membiarkan dia tahu. Ada urusan apa kau Pergi ke tempat dan cari 2 orang. Bocorkan ke Lindsay bahwa Lu asisten adalah penguasa bisnis Lu Xiaofeng. Ada satu hal lagi. Prioritas sekarang adalah menyingkirkan perempuan jalang Lindsay ini. Setelah itu aku akan memberimu kesempatan bersaing. Ingat apa yang kau katakan. Dengar-dengar asisten Lu adalah sekretaris baru Jiang Yiro, putri keluarga Jiang, yang sudah punya hubungan perjodohan dengan keluarga Lu, milik pebisnis terkemuka Lu Xiaofeng. Dia bukan datang jadi sekretaris, tapi lebih untuk mengawasi tunangannya. Tapi memang begitu. Mereka itu pasangan yang serasi, benar-benar cocok satu sama lain. Kenapa saya tidak kepikirannya bahwa dia adalah pebisnis terkenal Lu Xiaofeng? Yananji. Kerja bagus. Seharusnya begitu, Yananji. Tapi, asisten Lu ini. Benarkah ini Xiaofeng, bos besar? Jangan tanyakan yang tidak seharusnya. Rahasiakan ini sampai mati. Baik. Jiang Yiro sedang memperhatikanmu. Jiang Yiro sekarang sedang memperhatikanmu. Ternyata yang mereka katakan. Semua itu benar. Maaf, kaki saya terkilir. Bisakah kamu membantu? Ruang medis ada di sana. Cari cara sendiri. Kaki saya sakit sekali. Sekretaris Jiang. Serahkan padamu. Sekretaris Jiang, kakimu sudah sembuh. Orang sakit urusan orang lain pergi. Camus.
Wu Xiaofeng. Tidak masalah kamu tidak bantu, tinggal satu langkah, rencana tercapai. Saat Xiaofeng kembali, saya harus bertanya dengan jelas. Kenapa tidak menyalakan lampu? Xiaofeng, ada sesuatu yang ingin aku dengar langsung darimu. Ada apa? Apa kamu? Apa? Xiaofeng, ada yang mengikutiku. Cepat datang selamatkan aku, demi keluarga kita. Itu bukan urusanku. Barusan kamu bilang ada apa? Aku ingin dengar darimu. Aku ingin mendengarnya langsung darimu. Lu Xiaofeng. Kalau tak saja datang, sekretaris bisa jadi milikku. Lepaskan aku. Alamat itu. Zi, aku ada urusan. Mungkin harus keluar, Xiaofeng. Xiaofeng. Bisa nggak jangan keluar? Kamu kenapa hari ini? Apa kamu merasa nggak enak badan? Zi, aku ada urusan. Aku benar-benar harus keluar sebentar. Tapi, bisa nggak jangan pergi? Nggak bisa, aku harus tahu jelas. Jangan maju. Hari ini bahkan kalau Raja Langit datang pun, nggak bisa menyelamatkanmu. Jangan tolong. Tolong jangan. Berani. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu. Tunggu saja. Xiaofeng. Xiaofeng. Aku kedinginan. Xiaofeng, aku takut. Tolong jangan pergi. Ternyata yang kamu suka selalu adalah Kak Ro. Saat pertama bertemu, kamu peduli apakah aku putri keluarga Jiang. Kamu tidak peduli identitasku. Hanya peduli apakah aku orang itu. Kalau begitu, aku restui kalian. Jiang A 17888. Nona Jiang, urusanmu sudah selesai. Lihat soal uang ini. Ambil uangnya, segera pergi. Ingat, simpan urusan hari ini. Nona Jiang, mulutku tertutup. Pergi. Nona Jiang, perkembangan urusan lancar? Tentu saja, tanpa rencana Anda, aku tidak bisa mari Lin Zi curiga pada Lu Xiaofeng, lalu mengikuti Lu Xiaofeng dan melihat momen aku dan Lu Xiaofeng berpelukan. Nona Jiang, Anda terlalu memuji, karena mereka berdua sekarang sudah ada konflik. Lebih baik kita pisahkan mereka sepenuhnya sekarang. Lin Zi masih ingin bersaing dengan saya untuk mendapatkan dia. Xiaofeng, bisakah jangan keluar dulu? Zi, saya ada urusan. Saya harus keluar sebentar. Tapi, maaf, nomor yang Anda hubungi tidak bisa dihubungi saat ini. Silakan coba lagi nanti. Aku mau kamu menghilangkan reputasi Lin Zi. Benarkah harus seperti Kamu tidak cukup kejam. Selamanya jangan harap mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kembali. Hi, cepat selamatkan aku. Kamu di mana? Aku di KTV Shangxiang. Cepat datang. Oke. Jangan sentuh aku, bajingan. Jangan sentuh aku, tolong. Zi, aku dilecehkan, tolong. Liu Yanon.
Jangan ikut campur urusan orang. Tolongji. Cepat tolong aku. Beranti. Dalam kamar ada satu bajingan, Liu Yanan adalah juara nasional sanda. Menghadapinya lebih dari cukup. Pelacur, berani ganggu urusanku? Tapi kalian berdua Tapi kalian berdua. Bukan tidak mungkin. Tunggu saja. sedang menunggu. Kamu tidak apa-apa kan, Zi? Kamu kesini dulu. Maaf ya. Dulu kamu masih mau menyelamatkan saya. Ah, itu semua sudah berlalu, sudah lewat, ya kan Zi? Camus, ya? Ini, minumlah air. Terima kasih ya. Oh, Kak Yanan, aku ada urusan. Nggak ngomong sama kamu. Aku pergi ya. Pergilah. Kamu pikir bisa pergi? Kenapa rasanya? Kepalaku sedikit pusing. Kamu juara nasional, tak heran juara sanda nasional kuat dan taktik hebat. Sama-sama. Lindsay, setelah malam ini, Lihat bagaimana bersaing dengan saya untuk pertunjukan yang bagus. perlakukan dia dengan baik. Ingat untuk menyimpan videonya ya. Percayakan urusan ini pada Saya pastikan semuanya beres. hahaha. Sayang kecil. Hari ini biar aku manjakan kamu. Pergi. Wanita saya Lu Xiaofeng, berani sentuh? Cari mati. Penguasa Jiangcheng Lu Xiaofeng, cepat pergi. Sepertinya ini kena obat, sepertinya ini kena obat, sepertinya ini kena obat. Zi. Bangunlah. Fu. Jangan pergi. Kamu bermain api. Kamu tahu tidak? Tidak peduli. Ah. Lu Xiaofeng, kamu memang bandel. Saya bandel. Semalam, siapa yang sukarela mendekat? Kamu memanfaatkan kesempatan, saya akan melapor. Apa kamu lupa bahwa kita adalah pasangan yang sah? Itu pertama kaliku. Bagaimana bisa memberikan pertama kaliku kepada kamu yang punya hubungan? Tapi, ini juga pertama kaliku. Siapa yang punya hubungan ganda? Kamu. Satu sisi mendekatiku, sisi lain berpelukan dengan Jiang Yiru. Bertemu dia diam-diam di malam hari. Kapan pernah? Kamu maksud hari Jiang Yiru ke Seleo, kan? Dia diculik, aku cuma menyelamatkannya. Benar-benar cuma itu. Aku bersumpah, aku cinta hanya kamu. Aku akan bertanggung jawab terhadapmu. Kamu tahu kemana aku pergi. Kamu ikuti aku. Pikirkan tadi malam, siapa yang menyuruhmu ke KTV? Oh, itu. Tadi malam Jiang Yiru menelepon aku, lalu aku melihat Liu Yanan. Dia diancam, jadi aku menolongnya. Baiklah. Jangan pikir lagi, aku bisa tebak siapa itu. Kalau lukamu sudah sembuh, sebaiknya pindah kembali ke rumah. Aku belum bisa meninggalkan keluarga Jiang sekarang, aku harus menyelesaikan itu. Apa maksudmu? Apakah Anda memiliki gigolo sebagai pekerjaan sampingan? Aduh. Karena kamu sudah mengetahuinya, aku tidak akan menyembunyikannya. Apa? Apakah kamu setengah setampan aku? Dia jauh lebih tampan darimu. Mengapa? Ingin melihat foto saya? Kamu. Lihat sini. Bagaimana?
Keren kan? Aku perhatikan, akhir-akhir ini kamu makin nakal. Tunggu selidiki kebenarannya, akan kembali. Beberapa hari lagi, kamu pergi ke rumah Jiang lagi. Ikuti saranku. Ih. Kemana kamu pergi 3? Kenapa lama tidak kembali? Iro Jie. Aku tanya kamu malam 3 hari lalu. Kamu pergi kemana? Aku selalu di rumah kok. Kalau tidak percaya, tanya. Tidak mungkin aku melihat kamu keluar. Nona Lin, Nona di rumah beberapa hari ini. Tidak keluar. Kamu sudah beberapa hari tidak pulang, pasti belum istirahat dengan baik. Cepat naik ke atas dan istirahatlah. Aneh. Akhir-akhir ini, kenapa kakak Iro selalu khawatir apakah aku sudah istirahat dengan baik? Sekarang hal yang paling mendesak adalah untuk mencari tahu soal ulang tahun dan tanda lahir. Ulang tahun dan tanda lahir. Apa? Bilang malam itu di Changsang KTV. L'ingéie d'ici la matkan oleh Lu Shaofeng. Lu Shaofeng tahu kita yang melakukannya. Aku juga tidak tahu. Orang itu bilang tidak memberitahu kita berdua. Aneh banget. Belakangan tidak makan makanan yang kotor. Sudahlah, tidak peduli. Akhir-akhir ini Tante Jiang tidak di rumah, akan ke kamarnya cari petunjuk, mungkin bisa temukan petunjuk tentang gadis kecil itu. Kelihatan sekali Tante Jiang sangat sayang sama Kak Iro. Kalung giok warisan keluarga Jiang. Linzi. Kenapa masuk kamar ibu saya? Saya lihat pintunya terbuka. Kupikir orang di dalam, jadi masuk. Ini kamar ibuku. Bukan tempat sembarang orang masuk. Sembarang orang bisa masuk. Aneh. Kenapa ada foto liontinku di album keluarga Jiang? Ada tulisan kecil di liontin. Nanti saja, tanya Bu Jiang kalau dia kembali. Wah, salah, kayaknya aku ada kelas. Akhir-akhir ini kebanyakan urusan, aku lupa kerja, belum minta izin. Jangan sampai bos pecat aku. Pak Lu, ini video malam 3 hari lalu dari KTV Imajinasi. Benar-benar wanita Jiang Yiro. Pak Lu, apakah kita serahkan video ini langsung ke polisi? Video ini membuktikan Liu Yanan dan Jiang Yiro keluar masuk bergantian. Ruang KTV. Tidak bisa membuktikan apa yang mereka lakukan di dalam. Berani sentuh wanitaku. Menurutku, mereka memang tak mau hidup lagi. Ziyi. Soal KTV terakhir kali. Sungguh terima kasih banyak. Oh soal itu, tidak apa-apa, kita kan teman kerja, saling bantu. Oh iya, ini adalah rekan kerjaku. Kecoa Australia dibawa balik, makan sangat bergizi. Anggap saja sebagai hadiah terima kasih. Kakak Yan An, beneran nggak perlu. Kecoa Australia ini, simpan saja buat dimakan sendiri. Barang ini, rasanya enak sekali. Beneran nggak perlu deh, Kakak Yan An suruh kamu makan aja. Kalian sengaja ya, kalian sengaja. Memang sengaja, orang seperti kamu. Layak makan di restoran yang sama dengan saya bilang sama kamu. Hari ini cuma pelajaran kecil orang barbar seperti kamu, jauhkan dirimu dari Tuan Lu kalau tidak. Lain kali tidak akan semudah makan kecoa. Mari kita pergi. Lagi pula sudah bertahun-tahun. Nggak juga lewat kok. Kok kamu ada di sini? Saya memang lagi inspeksi di sini, lihat kamu duduk di sini, makanya saya mampir. Ada apa? Kenapa kamu menangis? Apakah ada yang mengganggumu? Sebenarnya nggak mau nangis.
tapi nggak tahan. Jangan nangis lagi. Mulai sekarang, ada aku di sini. Tuan Lu. Sudah ketemu? Liu Yanan paksa Nyonya makan kecoa. Dia lempar kecoa ke piring makanan. Dan teman Liu Yanan. Dia lempar sekotak kecoa ke piring makanan Nyonya. Siapkan kudapan dan antar ke setiap peserta. Pastikan kirim sendiri. Juga, siapkan 3 porsi bun, biar mereka makan pelan-pelan. Semua tolong berhenti sebentar. Tuan Lu mengundang semua. Minum teh sore. Makan. Nona Lin, ini disiapkan khusus oleh Tuan Lu untuk Anda. Nona Liu, ini Tuan Lu khusus persiapkan untuk kamu. Benarkah? Khusus untuk saya? Ini untukmu juga. Aku juga punya. Ini tentu berbeda dari Nona Liu, ini disesuaikan khusus oleh Tuan Lu untukmu. Kamu belong facial. Apa ini? Apa sudah basi? Saat Nyonya disuruh makan kecoa, kenapa tidak dipikirkan orang lain bisa mual? Pantas. Sudah dibilang ini pesanan khusus dari Pak Lu untuk kita, jadi tentu saja beda. Kenapa? Kalian tidak makan, berarti tidak menghormati Pak Lu. Tentu saja tidak. Saya langsung makan sekarang. Jangan muntah. Jangan muntah, harus ditelan. Sampaikan terima kasih. Sampaikan terima. Tenang, aku pasti akan menyampaikan pada Pak Lu. Pak Lu. Apakah mereka sudah makan? Tenang saja, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, lianan mereka berdua makan sampai habis. Kiriman Anda ini benar-benar luar biasa. 1 porsi khusus lainnya untuk siapa? Dikirim ke keluarga Jiang. Jiang Yiro. Ini hanya hidangan pembuka. Bukankah ini asisten besar Xiao Feng? Gimana Xiao Feng? Boss Lu Sibuk Tidak Datang. Tapi hari ini dia mengundang kita menikmati teh di klub. Dia menitipkan saya membawakan khusus untuk Anda. Khusus untuk saya? Kue buatan tangan. Dia juga meminta saya untuk memastikan Anda memakannya. Itu baru membuatnya senang. Rasa apa ini? Ini dipesan khusus oleh master luar negeri atas permintaan Bos Lu, jadi rasanya memang agak unik. Bisa kita tanya? Tentang jimat dan tanda lahir. Bibi Jiang. Anda sudah kembali. Ayah. Mau pergi kemana? Tidak, saya baru pulang kerja. Bibi Jiang, saya punya sebuah pertanyaan, ingin Anda jawab. Zi, apa yang ingin kamu katakan? Katakan. Jangan sungkan dengan saya. Bibi, ada liontin giok dengan angka terukir? Ayah. Bagaimana kamu tahu? Boleh saya tanya asal-usul liontin giok itu? Liontin giok itu adalah harta keluarga kami ketika Iro masih kecil. Dia pernah hilang sebentar. Untungnya, sejak lahir dia selalu mengenakan liontin ini sehingga saya bisa menemukannya di panti asuhan. Zhi, aku bantu kamu bayar biaya medis Yaonan. Aku berikan kamu banyak uang. Tapi, syaratnya adalah harus bantu kakak 2 hal. Hal pertama, aku ingin meminta adik. Sekarang aku sudah jadi putri keluarga Jiang. Kalau tersebar, Pasti tidak baik. Kalau liontin adalah pusaka keluarga Jiang, wajar Jiang Yiro menyuruhku menyembunyikannya. Tapi kalau aku mengungkapkannya sekarang, mungkin tidak ada yang percaya. Masih harus cari kesempatan, lihat foto yang dibawa oleh Bibi Jiang. Kamu kenapa? Apa kamu sakit? Tidak, Jiang Yiro. Aku anggap kamu kakak, tapi kamu anggap aku bodoh. Ibu, kenapa nggak bilang kalau sudah pulang? Linji sengaja.
Kamu sengaja Bibi Jiang, Saya tidak sengaja. saya melihat dia tidak bisa berdiri, saya mencoba membantunya, saya tidak berhasil. Dia Lindsay, kamu wanita jalang, hari ini aku harus menghukum kamu. Aku akan membunuhmu, Lindsay. Sudah cukup. Aku benar-benar melihat kamu yang mulai dulu sih tidak membalas. Hey madam, kenapa jadi bengkak seperti mata panda? mataku. Lindsay, aku harap kamu mati dengan buruk. Iro. Gimana nih, besok pesta ulang tahun. Aku udah undang Lu Xiaofeng. Gakbol sampai haraku begini. Sudah cukup. Aku cukup lelah setelah perjalanan dinas ini. Udah dewasa, hal kecil begini mesti bisa atasi sendiri. Yiro 3 April. 1 bulan lagi 1 bulan lagi menuju pesta ulang tahunmu. 3 April. Ingat ibu kepala sekolah bilang padaku, angka di batu giok adalah ulang tahunku, 3 April. Aku ingat jelas. ulang tahun Kairo 4 Maret. Juga foto itu. Semua ini Aku harus mengeceknya. Wanita itu seharusnya tidak menemukan apa-apa. 3 April. Di rumah saja. Nanti pilihkan kamu gaun yang cantik. Bu, semuanya sudah siap. Kali ini aku undang pengusaha besar. Bagaimana dengan Lu? Kalau undang dia, posisi keluarga Jiang di kota Jiang tak tergoyahkan. Yiro, kamu memang kesayangan ibu. Katanya dia tidak pernah menghadiri pesta, sepertinya tidak akan datang. Dia akan datang, Bu. 3 April adalah ulang tahun putri keluarga Jiang. Ini undangannya untuk Anda. Baik, akan saya batalkan untuk Ulang tahun Zi tanggal 3 April. Sekarang ke rumah keluarga Jiang. harus saya yang urus. Bagaimana mungkin merepotkan Anda datang? Akhir-akhir ini kamu banyak bicara. Kelihatannya kamu memang ingin bertemu Nyonya. Jiang Cheng, Tiongkok. Pesta ulang tahun ini mewah, bukan untukku. Bukan pesta ulang. Pikirkan, tinggal semalam di tempat indah ini sebagai merayakan ulang tahun sendiri. Hei, kamu sudah dengar? Lu Xiaofeng dari grup Lu akan datang, si penguasa bisnis. Aku pernah lihat, keren banget. Tapi aku dengar, dia gak pernah datang ke pesta. Lu Xiaofeng dan Jiang Yiro dari kecil udah dijodohin. Pesta ulang tahun tunangan. Pesta ulang tahun tunangan? Untungnya Lu Xiaofengku, cuma Lu Xiaofeng. Bukan Lu Xiaofeng, penguasa bisnis. Orang seperti aku. Mana bisa cocok sama dia? Jiang Yiro biasanya tidak terlalu baik. Tapi bicara soal penampilan, postur, dan aura, memang di Jiang Cheng yang terbaik. Dia cocok dengan konglomerat bisnis Lu Xiaofeng. Sudah lama dengar Putri Jiang memesona, hari ini lihat. Memang auranya luar biasa. Kenapa dia pakai topeng hari ini? Lindsay. Karena kamu bikin mataku bengkak. Hari ini aku tidak pakai topeng, tidak mendengar orang-orang ngomongin aku. Kamu tunggu saja. Hari ini aku tidak akan membuatmu nyaman. Selamat datang di pesta ulang tahunku. Semoga kalian bisa bersenang-senang malam ini. Terima kasih semuanya sudah meluangkan waktu untuk datang ke pesta ulang tahun putri kecilku, Yiro. Namun beberapa hari ini wajah Yiro mengalami alergi. Mohon maklum karena dia mengenakan masker. Iri pada Jiang Yiro, banyak orang merayakan ulang tahunnya. Tuan Jiang beruntung memiliki putri anggun, membuat iri. Cinah Kang mengajak kalian menikmati malam yang ajaib ini. Malam yang ajaib ini. Jika Nyonya Jiang adalah ibu kandungku. Aku dan Jiang Yiro beda banget. Ibu Jiang takkan ninggalin anak ceweknya cantik. Pilih aku si itik buruk rupa ini. Orang ini siapa? Kayak orang kampung. Keluarga Jiang kok undang orang gak level? Apa jangan-jangan nyusup masuk ya? Kalian kok bisa ngomong gitu ke cewek? Walau dia kayak orang desa, dia tamu keluarga Jiang. Kita harus menyambut dengan hormat. Nona Jiang cantik dan baik hati, begitu keluar. Langsung kelihatan anggun.
Tidak seperti beberapa orang, meskipun hanya itik buruk rupa, masih berhayal meniru angsa. Anggap dia pengemis datang ke pesta ulang tahun minta maaf. Jangan biarkan dia merusak suasana. Kamu yang pengemis. Kamu yang pengemis. Nona Jiang, dia berani menghinamu. Sudahlah, tidak usah dipedulikan. Mau pergi, tidak semudah itu. Tuan Lu, kita harus pergi ke rumah keluarga Jiang untuk pesta ulang tahun putri mereka. Kalau bukan karena Zidi yang ada di keluarga Jiang, apa bisa Jiang Yiro membuatku datang, dengan statusnya itu? Restoran ulang tahun kau siapkan. Sudah siap belum? Anda mengatakan restoran terkenal di seluruh Satu-satunya di negara ini. pesan tempat, tinggal menunggu Anda bawa istri kembali. Baik, ayo pergi. Oh, dia jatuh. Minquin Diajatus s'engagea un tuc Ménaric Pération, mais Malucan. Sakit sekali. Kamu mendorong saya. Lindsay, kamu pergi mati saja. Begitu. Posisi putri keluarga Jiang. Akan selamanya menjadi milikku. Dia tidak akan mati Kenapa panik? dia mati tidak ada hubungannya. Dia jatuh sendiri. Salahkan dirinya sendiri. J. A. Siapa yang tidak takut mati? Bukannya bilang Nona Jiang pakai masker karena alergi? Kenapa terlihat seperti kena pukul? Benar-benar konyol. Mungkin. Kenapa kamu? Dia adalah Lu Xiaofeng, yang membuat semua klan di Jiangcheng takut. Maaf. Aku telat, Zi. Dia mungkin tidak akan bangun lagi. Coba bilang sekali lagi. Dengarkan baik-baik. Kalau terjadi sesuatu padanya hari ini, kalian semua ikut mati bersamanya. Zi, kamu kenapa? Tanya saja putri kesayanganmu itu. Jiang Yiro. Nanti aku akan urus kamu. Zi, Kamu bangun. pikir tidak akan pernah melihatmu lagi. Zi. Maaf, ini salahku. Aku tidak merawatmu baik. Dengarkan aku, kalian semua. Wanita Lu Xiaofeng. Jika dibully lagi, kalau kalian mengalami penindasan lagi, aku akan membuat kalian berharap mati saja. Fuan Jiangcheng. Lu Xiaofeng. Zi, Tak. Dokter, di sini. Cepat. dokter, kondisi istri saya? Bagaimana kamu sebagai suami, istrimu hamil, tapi kamu biarkan Apa? Zi hamil? Beruntung ibu dan anak baik, tidak masalah besar. Maksudnya, aku akan jadi ayah. Tenang, ini rumah sakit. Aku akan jadi ayah, Tuan Lu. Selamat ya. Tuan Lu, kali ini Iro hampir membuat kesalahan besar. Tapi tenang, aku tidak akan membiarkannya muncul lagi di dekatmu dan Zi. Tolong kamu. Mengingat hubungan baik antara kakekmu dan tuan saya, biarkan dia lolos kali ini ya. Aku harus mengajarinya ketika aku kembali. Jangan menyalahkan diri sendiri, Pak Jiang. Kali ini aku bisa memaafkan Jiang Yiro. Tapi kalau ada lain kali, aku tidak akan mempedulikan hubungan kita di masa lalu. Jiang Yiro, kalau bukan karena orang di tempat mengatakan padaku bahwa kamu mendorong Zi jatuh, aku tidak akan percaya. Kamu bisa melakukan Tidak perlu pergi ke Lu Group lagi. Sudah membantu mengundur. apa? Ibu, aku tidak mau. Iro, tahu nggak, kamu sudah menyentuh batas kesabaran Lu Xiaofeng. Kalau bukan karena aku mohon, dia nggak akan melepasmu. Aku nggak percaya Xiaofeng nggak punya perasaan untukku. Baik-baik ya. Ini semua salahmu. Aku nggak akan melepaskanmu. Wajah ini sempurna dari segala sudut. Ini pemandangan. Dengarkan aku, kalian semua. Dia adalah wanita dari Lu Xiaofeng, penguasa Jiangcheng. Jika dibully lagi, aku akan membuat kalian semua berharap mati. Tuan Jiangcheng Lu Xiaofeng. Itu Lu Xiaofeng tepat di depanku. Jiang Yiro Itu wajar saja.
Xiao Feng juga menyukai Jiang Yiro. Xiao Feng suka Jia Yiro kan? Kalau tidak, dia yang biasanya tidak pernah ikut acara malah datang ke... Tapi kalau kamu suka Jia Yiro, Kenapa masih menggangguku? Kenapa kamu masih menggangguku? apa kamu tahu? Aku benar-benar suka kamu. Zhi, kamu sudah bangun. Zhi, kamu bangun. Apa kamu tadi menangis? Zhi, kita akan punya anak. Aku hamil, ya. Aku akan jadi ayah. Kamu akan jadi ibu. Jadi, ayah anakku adalah Luo Xiaofeng biasa atau Luo Xiaofeng penguasa bisnis? Luo Xiaofeng, penguasa bisnis. Tapi aku juga adalah Luo Xiaofeng biasa. Tidak ada bedanya. Kalau Luo Xiaofeng penguasa bisnis, cerai denganku dan nikahi Jiang Yiro. Aku tidak suka. Kenapa harus menikah? Kamu tidak suka dia? Kalau memang tidak suka, kenapa dia jadi sekretarismu yang selalu ada di sisi? Kenapa pergi ke pesta ulang tahunnya? Kalau kamu tidak suka dia, Pak Lu, restoran di sana masih perlu dibooking. Pak Lu, restoran di sana masih perlu dibooking. Bao Ze, setiap kali kamu datang selalu pas waktunya ya. Tidak juga. oh iya Baoze. Tadi kamu bilang di booking maksudnya Oh, Pak Lu bilang kemarin ulang tahunmu. bagaimana tahu ulang tahunku kemarin? Bodohku kecil. Kamu lupa siapa aku? Dasar bodoh. Hahaha. Ibuku panggil pulang makan, kalian lanjut saja. Gelang ini sebenarnya buat ulang tahunmu. Tapi sekarang, ultahnya malah di rumah sakit. Menyesal sudah disiapkan untukku. Tidak mungkin. Gelang ini memang khusus untukmu, dibuat khusus. Apakah ini akan mahal? Anda berani menggunakan kata mahal di depan seorang taipan bisnis. Apakah Anda meragukan kemampuan suami Anda? Taipan bisnis. Oke, tuan itu. Mulai sekarang, apapun yang ingin aku beli, kamu... Tentu saja. Sebutkan saja sesukamu, tapi panggil aku suami dulu supaya penguasa bisa mendengarnya. Sayang, kamu tidak bisa bersama orang ini lagi. Ayah bejingin ayu tersat. Zhi, kenapa tidak pulang saja? Kamu hamil sekarang, dan aku khawatir tentang keselamatanmu. Ada sesuatu. Saya konfirmasi dengan Saya perlu konfirmasi sesuatu dengan... ibu. Ibu mau kemana selarut ini? Apa dia mau ketemu si Jalang Linzi itu? Tidak. Apakah kamu merasa lebih baik, Zhi? Bibi Jiang. Foto putri Anda saat kecil. Boleh saya lihat lagi, boleh? Foto ini selalu saya bawa. Saya kok nggak tahu ibu bawa foto masa kecil saya. Kenapa kamu punya tanda ini? Dari kecil sudah ada dong. Mana mungkin? Waktu itu Paman Sang bilang, tanda lahir anak-anak, kalau sudah besar akan menghilang. Itu baru anak kandung Anda. Mereka sudah tahu. Kalau aku bukan putri keluarga Jiang, jadi. Linzi, kamu jangan salahkan aku kijam. Bibi Jiang. Anda masih ingat? Terakhir tanya soal giok itu. Batu giok itu. Waktu kecil di panti asuhan. Dicuri oleh Jiang Yiro. Aku tahu Anda tidak akan percaya. Lagi pula sekarang Anda punya putri yang sangat cantik. Sedangkan aku, itik buruk rupa. Itik buruk Anda dan Jiang Yiro, hubungan bertahun. Tidak akan mudah terputus karena aku muncul. Bukan. Aku hanya butuh waktu. Walaupun dia bukan anak kandungku. Tapi dia bersamaku selama bertahun-tahun. Bagaimana aku bisa melepaskannya? Aku mengerti. Beri dia sedikit waktu. Dia akan mengerti. Bicara, ada apa cari aku? Langsung saja.
ingin kamu bantu cari beberapa orang hebat untuk mengurung Lin Ziyi. Apa untungnya buat aku? Apakah kamu mau serahkan Lu Xiaofeng? Selama Lin Ziyi terkurung, bukankah Lu Xiaofeng jadi milikmu? Itu kan kamu yang bilang, tapi gimana caranya bikin Lin Ziyi keluar? Dia kuat sekali. Kamu bukan tandingannya. Itu nggak perlu kamu urus. Aku punya cara sendiri. Dengan kamu, ingin bersama Xiaofeng. Mimpi saja. Xiaofeng hanya milikku. Putri keluarga Jiang juga hanya milikku. Putri keluarga Jiang juga hanya milikku. Siapa kamu? Kenapa berpakaian seperti ai? Xiangnan, kakakmu sakit. Sekarang di rumah sakit lain, diam Kakakku sakit. untuk melihat. Serius enggak? Serius banget, makanya aku jemput kamu. Nggak usah nunggu, ayo cepat pergi. Ayo, ayo. Kakakku sama sekali nggak sakit. Kalau dia sakit, tidak akan biar kamu kasih tahu aku. Nggak bakal kasih tahu aku. Bilang, sebenarnya kamu mau ngapain? Kalau udah ketahuan sama kamu nggak punya pilihan lagi. Xiaofeng, aku ingin bubur. Bisa tolong beliin? Baik. Xiaofeng, banyak hal terjadi belakangan ini. Aku sudah sangat lelah. Tak ingin membebani kamu. Jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Dua saudara besar. Siapa yang menyuruh kalian menangkapku? Lihat ini, dua saudara besar. Jelas orang hebat. Benar kan? Seiya Anya Seoran Wanita Lema. Bagaimana kalian berdua ditugaskan untuk menangkap? Kakak, dia benar kok. Lebih baik kita tidak ambil pekerjaan ini. Lihat deh, dia kayak anak ayam, apa perlu kita berdua menangkapnya? Diamla, Bukan, Kakak. Dia juga termasuk 10 besar di lingkaran Jiangcheng. Diam, kenapa banyak bicara? Kamu bikin kita terlihat tidak profesional. Kelihatannya dalangnya tahu saya kuat, makanya mereka mempekerjakan kalian untuk menangkap saya. Orang yang menyuruh kalian itu Jiang Yiro, kan? Nona. Kamu pintar, tapi tidak ada gunanya. Kami bekerja untuk uang. Saranku, kamu bekerja sama dengan kami. Hemat tenagamu, keluarlah dan hadapi musuhmu itu. Kenapa kamu banyak bicara? Kenapa berdiri diam, kakak? Nyetir, Dom. Mau menyerah sendiri? Nyetir. Xiaonan. Punya kemampuan juga ya? Wah. Bisa menendang kakak. Di Jiangcheng hanya sedikit yang bisa menendang kakak. Menarik juga. Tapi hari ini cukup sampai sini ya. Bertarung dengan mereka berdua menunjukkan kekuatan mereka lebih tinggi dari banyak ahli hebat. Saya kuat, tapi bukan tandingan mereka. Jangan lihat lagi. Hari ini tidak bisa kabur. Pikir kita sedang syuting drama vertikal, memberikan beberapa properti? Kamu benar-benar pikir kita bodoh ya? Biar saya kasih tahu, adikmu masih ada di tangan kami. Linji. Bukankah kamu hebat sekali? Kenapa tertangkap? Liu Yanan. Kenapa kamu? Aku tidak punya. Kenapa kamu selalu menyerangku? Kenapa kamu juga menangkap adikku? Hahaha, tidak ada masalah. Kamu salah bicara. Siapa suruh kamu berani bersaing denganku untuk pria yang sama? Pria yang sama. Maksudmu Xiaofeng. Diam. Jangan sentuh adikku. Aku beritahu kamu, Xiaofeng itu gak bakal suka sama kamu, gak bakal suka. Sejak lama banget, aku udah mulai suka sama dia. Waktu itu, kamu gak tahu di mana kamu berada. Biar bisa ketemu dia. Aku berlatih keras bela diri, buat jadi juara nasional. Tapi aku gak pernah kepikiran. Saat akhirnya bisa ketemu lagi sama dia. Yang kulihat justru dia selalu ngelindungin kamu, gak ngeliatin aku sama sekali. Aku gak bisa ngerti. Bisa kalah sama orang seperti kamu, aku gak terima. Cukup, Liu Yanan. Cinta tak ada kalah menang.
Semua ini karena kau terlalu terobsesi. Diamlah. Melihatmu saja aku merasa muak. Apa hakmu mengajariku? Liu Yan A, kalau targetmu hanya aku. Ada masalah, hadapi aku. Lepaskan. Le pas? Itu bukan keputusanku. Ah. Ah. Zhi dalam bahaya. Lepaskan, lepaskan. Kamu pikir mungkin? Lin Zhi. Hari ini, jangan berharap bisa pergi bersama adikmu hari ini. Jiang Hiro. Kenapa lakukan ini padaku? Kenapa begitu? Karena kau hanyalah Boneka yang dimainkan. tidak lebih dari itu. Suatu hari kau berani coba lepas dariku, merebut hidupku. Apa maksudmu? Baik itu batu giok atau Lu Xiaofeng harus milikku dan hanya milikku. Bukannya setelah selesai akan serahkan Lu Xiaofeng padaku? Kalian sedang apa? Jangan lupa, aku yang bayar kalian berdua. Maaf ya, Nona Lu. Manfaat dari Nona Jiang lebih besar dari kamu. Camus qui rattend pas Mereka Berdua. Aku tidak bisa apa-apa padamu ya. Jangan lupa, aku juara nasional sandal Liu Yanan. Kamu ternyata mudah sekali mati. Katanya juara sanda nasional. Lemah sekali. Ah, Hah, mudah sekali mati, katanya juara sanda nasional. Lemah sekali, hahaha. Tadi ngomong sampai mana? nggak penting lagi. Bagaimana jika Anda pewaris sungguhan? Bukankah mereka jatuh ke tanganku? Jadi kenapa kalau Lu Xiaofeng mencintaimu? Selama kamu menghilang, lalu dia akan melupakanmu, kan? Haha. Jadi, pergilah ke neraka. Konan. Xiaonan. Xiaonan, jangan kenapa-napa, aku cuma punya kamu. Kak. Jangan nangis. Aku masih ingin sekali lagi. Lihat senyummu, lihat senyummu. Xiaonan. Xiaonan jangan tidur. Xiaonan, tidak apa-apa Xiaonan. Aduh, benar-benar kasih sayang kakak adik ya. Aku hampir tersentuh. Jiang Hiro. Aku bunuh kamu. Kalau berani maju satu langkah. Tak keberatan berakhir dengan kalian. Bos, kedua wanita ini gila. Kita lupakan saja yang ini, kita pergi. Jelas 3 wanita gila. Begini terus, aku serahkan kamu ke polisi. Daripada menyinggung wanita ini. Bos, daripada menyinggung wanita ini, aku lebih baik menyerahkan diri. Ayo pergi. Jangan ada yang bergerak. Zhi. Jangan gegabah. Jangan bertindak bodoh. Itu tidak sepadan. Xiao Feng. Xiaonan meninggal. Dibunuh oleh Jiang Hiro. Aku tahu, tapi meskipun kamu membunuhnya, dia tidak akan hidup kembali. Kamu ingin anak kita. Begitu lahir. Sudah tidak punya ibu? Anak. Anak kita. Anak kita. Cii. Kalian punya anak. Akulah putri tertua keluarga Jiang. Aku istri penguasa bisnis Lu Xiaofeng. Aku adalah istri dari penguasa bisnis Lu Xiaofeng. Hahaha, ini aku benar-benar aku. Lin Zhi, putri Jiang, direktur baru Jiang Group. Dan menikah dengan penguasa bisnis Jiang Cheng, Lu Xiaofeng. Putri palsu Jiang Hiro dihukum mati karena pembunuhan sengaja. Sayang, hari ini buah segar khusus untukmu. Ah,
Gimana? Enak nggak? Biasa aja. Ah, bercanda. Kamu masak apa aja? Beneran? Kenapa ketawa? Ikan apa? Ikan mas. Ikan berciuman. Ikan berciuman. Oh, itu emas. Apa sebenarnya itu? Aku hanya ingin bersama istriku. Ciuman.